Nah, kalau dari catatan KOR, Mas Faisal silahkan. Tadi kan kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad. Ya, tadi melanjutkan Mas Ahmad. Ya memang kalau kita sekali lagi, kalau antara yang kalangan bawah sama kalangan atas itu sudah mulai kelihatan ada divergence-nya. Yang disampaikan Ibu ini adalah bagaimana spending masyarakat kelas bawah, terutama sebelum Lebaran, ya. Nah kalau kalangan atas ya tentu saja beda, dia tempat belanjanya sebelum Lebaran, dan nanti setelah Lebaran yang dia spending itu adalah yang kaitannya sama leisure, tapi setelah Lebaran, ya. Nah untuk kaitannya dengan dorong daya belinya, ya satu yang jelas kalau daya beli kan dua, satu income, masalah di income sama di living cost-nya atau inflasinya, ya. Nah dari sisi income, berarti satu dorongan daripada insentif daripada pemerintah untuk dorong daya beli dan juga kepada pelaku usaha. Pelaku usaha kenapa? Karena seperti kemarin ketika ada sektor-sektor tertentu yang kena dampak global sehingga harus PHK, semestinya bisa dikurangi, minimalisir PHK-nya kalau ada insentif. Tapi kalau insentifnya nggak cukup, yang kejadiannya jadi itu tadi, ada keluar peraturan untuk boleh menurunkan gaji misalkannya, jadi upah ya, jadi 20%. Nah jadi seperti itu karena kurangnya insentif. Insentif penting untuk pelaku usaha dan juga untuk dorong daya belinya. Daya belinya bukan cuma dari bansos, ya, karena bansos kan cuma cash transfer, tapi juga menciptakan lapangan kerjanya, program padat karya, kemudian kemudahan untuk kredit, ya, makanya restrukturisasi kredit itu juga diperpanjang, itu bagus ya sampai 2023. Tadinya kan mau diberhentikan. Nah, terus satu lagi adalah bagaimana mengendalikan dari sisi harganya gitu. Bu, apa itu cukup? Karena kan memang tadi Ibu sampaikan ya nggak seperti yang diharapkan lah, month by month-nya, year to year-nya ternyata nggak sesuai gitu ya. Berarti ada yang miss di situ dong, Bu. Iya sih, bukannya ada banyak yang miss. Saya lihat gini, ya balik lagi, kita selalu kayaknya culpritnya, biang keroknya nih infrastruktur ya. Syahwatnya pemerintahan kita ini sama infrastruktur luar biasa gitu. Padahal kita lihat juga infrastrukturnya banyak yang nggak tepat sasaran gitu. Infrastruktur memang kalau telat itu kan nggak bagus buat multipliernya ekonomi. Tapi kalau kecepatan juga akhirnya pemborosan. Nah banyak infrastruktur kita selain kecepatan, yang kedua juga salah sasaran gitu. Kalau dulu orang berpikir infrastruktur itu dibuat jalan karena dia mempekerjakan banyak orang. Tapi kan sekarang sudah beda dengan modernisasi, dengan banyak macam-macam lah gitu ya. Kemajuan teknologi sehingga tidak banyak lagi menampung daya kerja. Nah ini satu kesalahan ya, sehingga tadi dalam konteks public policy-nya, kebijakan masih fokus di infrastruktur. Yang kedua, sentuhan tadi ke pengusaha gitu, subsidi bantuan ke pengusaha itu hampir nggak ada gitu loh. Nah yang dibutuhkan sama pengusaha sebenarnya setelah COVID selesai nggak cukup cuman restrukturisasi, tapi kan COVID kemarin hampir mati nih 2 tahun. Nah begitu mau mulai usaha bukan hanya restrukturisasi tapi tambahan modal gitu. Nah tambahan modal ini banknya kan masih takut gitu. Nah seharusnya banknya berani kalau pemerintah kasih bantuan juga, jaminan gitu. Jadi kan mestinya yang kayak ini nih, seperti ini gitu. Nah terus misalnya kalau Eropa lagi macet, lagi bermasalah, kemudian Amerika lagi bermasalah, ini negara mana yang nggak punya masalah? Dorong, bantu juga untuk ekspor ke negara-negara yang tidak bermasalah, dibantu lagi disubsidi. Subsidinya apa? Bisa lewat bunga gitu, yang dikasih lebih murah, bisa juga subsidi dengan bunga untuk perbankannya, tambahan modalnya gitu. Nah ini nggak ada. Dan yang lebih penting lagi, subsidi untuk daya beli ke masyarakat. Ini kalau masyarakat kemarin PHK banyak, nah pada saat ngeliat yang PHK itu dikasih uang lagi, ditaburin. Itu kuncinya sederhana. Kalau mau pertumbuhan naik, naikkan daya beli. Memang saya setuju banget nih, perbedaan Gini rasio kita kan tinggi. Ini yang punya duit belanjanya nggak di bawah, belanjanya di luar negeri gitu loh. Nah itu juga bermasalah kan akhirnya. Nah yang punya duit ngelihat di dalam kondisinya orang pada takut atau
kondisi ekonominya nggak stabil atau ada kekhawatiran, akhirnya nahan juga. Padahal yang mestinya mereka yang naburin uang gitu, tapi mereka nahan atau mereka belanjanya di luar, kan salah lagi gitu loh. Nah ini yang saya kira memang banyak lah yang mesti diperbaiki lah gitu. Sudahlah, infrastruktur stop dulu lah gitu. Ini udah dengar ceritanya agak sedih gitu. Mestinya Lebaran bisa jualan, nggak bisa jualan gitu. Nah nanti apalagi ke pemilu nih, yuk fokus aja pengeluaran uangnya buat bantuin masyarakat supaya spendingnya di situ, bantuin pengusaha-pengusaha gitu, supaya multiplier efeknya lebih banyak lagi. Saya kira gitu. Bu Juni, ini kalau kita ngelihat, Bu Juni tadi kan cerita tahun lalu Bu Juni bisa ngantongin 10 juta, tapi tahun ini tadi Bu Juni sampaikan bahkan sebelum Lebaran pun beli kue susah. Memang sebegitu beratnya ya Ibu merasain? Makanya saya bilang lebih enak hari-hari biasa daripada puasa sekarang ini. Kalau hari-hari biasa saya udah megang duit 300.000. Ini aja kemarin lagi saya itu belum ada sama sekali pengelarisan. Kok kayak begini kali saya bilangin. Yang tahun-tahun kemarin aja nggak kayak gini. Tapi ujian kali saya bilang aja gitu sama anak saya kan. Tungguin dagangan ya nak, ibu sholat dulu. Saya bilang, apa katanya? Bu, saya capek juga kalau nggak laris tutup aja kata dia. Namanya kita dagang di emperan ya Mbak ya. Ya udah jam 9 aja saya udah tutup. Buka jam 4 sore. Biasanya? Biasanya jam 4 sore, nutup jam 11. Sekarang kemarin sore. karena nggak jual beli, capek kali anak saya kan. Bu tutup ayo Bu katanya. Ya udah ayo tutup jam 9 itu habis pulang terawih anak saya langsung tutup. Jadi karena memang saking sepinya ya selama Ramadan dan Lebaran kemarin itu ya Bu ya. Itu yang tadi Mas Ahmad ngomong ya, belum tentu jumlah yang besar ini nanti juga bisa menggerakkan sehingga juga berdampak sama Bu Juni di daerah. Malah saya prediksi ini disebut dengan mudik zong. Jadi artinya orang tuh mudik tapi nggak bawa apa-apa, nggak spending apa-apa untuk kalangan masyarakat bawah. Jadi mereka mudik ya dalam angka semua orang melakukan hal yang sama ke kampung, kok saya enggak, saya mudik juga dengan walaupun uang pas-pasan. Karena liburnya kan lumayan gitu ya. Yang penting kumpul. Tapi sampai di kampung dia nggak bisa spend, dia nggak punya uang. Nah, menurut saya ini satu indikasi ya kalau ngelihat dari Bu Yuni ya. Iya. Beliau kan jualannya di emperan. Jadi customernya itu most likely adalah juga kalangan bawah. Nah, ini juga mengindikasikan berarti kemampuan di kalangan bawah ini itu betul-betul memang lagi susah. Ya, kalau mungkin kalangan atas dia beli online ya kan tek cepat dia dapat. Kalau ibu kan nggak main di online ya. Ibu mainnya memang menyasar yang. Nah, ini menjadi indikator kuat bahwa Lebaran 2023 ini ya zong, artinya orang kelihatan hiruk pikuk ya karena ini hari raya semua orang bergembira, tetapi sebenarnya secara ekonomi ya mereka masih menderita, suffering. Nah, lantas apa yang harus dilakukan? Nah, maka kita sebagai yang menyuarakan kebijakan publik, pemerintah ini harus aware. Ya pertama dilihatlah komponen dari APBN kita, politik anggaran. Nah, politik anggarannya kita kan tadi Ibu bicara infrastruktur, itu betul. Anggaran infrastruktur tidak dikurangin. Ditambah lagi anggaran pertahanan keamanan dengan alasan dengan geopolitik ancaman itu juga malah bertambah. Ada isu pemilu untuk anggaran Polri, TNI juga naik. Sementara untuk rakyat ini malah banyak yang tergerus gitu. Selain nanti bansos yang mungkin jumlahnya ditambah. Tetapi kan bansos ini nggak mencukupi. Nah pertanyaannya apakah postur ini sudah tepat atau kita belum memikirkan yang baru? Misalkan tadi infrastruktur dipending. Belanja alutsista mungkin yang kurang prioritas dialihkan. Nah, pengalihannya untuk apa? Menurut saya tidak sekedar bansos, karena bansos ini jadi, tapi memberikan bantuan kepada pengusaha, kepada sektor real, misalkan insentif yang sifatnya adalah dia modal, tadi sudah disampaikan, dan juga bantuan mungkin pengurangan pajak. Karena pajak yang dikurangin akan nanti larinya untuk menyerap tenaga kerja baru, dan akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan, akhirnya orang bisa beli, nanti orang-orang yang bekerja di level bawah punya uang bisa belanja lagi ke jualannya ibu. Iya, ini memprihatinkan karena ternyata ada miss, apakah tadi yang disampaikan Mas Ahmad ini cukup bisa membuat Bu Yani dan anggotanya paling tidak bisa bernafas. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.